Perkenalkan, nama saya Renanda Nathanael, NIM 119260 dari TPB 37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Eka Habibi, NIM 119250152. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Aziz Syafi'i, NIM 119180075, Prodi Biologi. Halo guys, nama saya Zalza Alkia Putimai, NIM 119250150. Perkenalkan, nama saya Iqbal Mulawijaya, NIM 119330104 dari TPB 37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Aliza, NIM 119330068 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Dalam pembelajaran fisika, teori tanpa eksperimen tidaklah sempurna. Untuk melakukan percobaan sederhana, saudara tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar. Untuk itu, bel listrik sederhana merupakan salah satu aplikatif sederhana dari pembelajaran fisika. Bel listrik adalah suatu alat yang mampu menghasilkan suara dari adanya perubahan energi listrik menjadi magnet, yang nantinya menimbulkan energi gerak yang berfungsi sebagai sumber pelaku timbulnya suara. Bel listrik telah banyak dimanfaatkan manusia seperti yang digunakan sebagai bel rumah, bel sekolah, sebagai alarm, sirine mobil, dan macam-macam manfaat lainnya. Bel listrik sederhana merupakan penerapan dari elektromagnetik sederhana. Elektromagnetik berasal dari sumber listrik dari rangkaian bel listrik tersebut. Dalam hal ini kita menggunakan baterai. Baterai memiliki medan magnet yang mampu mengalirkan listrik secara DC atau satu arah. Medan magnet baterai tersebut bergantung pada besar kuat arus dari baterai itu sendiri. Banyaknya lilitan pada kumparan yang terdapat pada rangkaian serta jari-jari kawat. Nah, rangkaian listrik bel sederhana ini menggunakan arus listrik searah atau direct current. Hal ini terjadi karena baterai memiliki kutub positif dan kutub negatif, di mana arah arus bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif dan tidak berbalik arah. Hukum fisika yang terdapat pada rangkaian DC adalah hukum Ohm, di mana rumusnya I sama dengan I kali R. Prinsip kerja dari bel listrik ini adalah ketika saklar ditekan, arus listrik mengalir dari sumber arus listrik menuju kumparan atau paku yang telah kita lilitkan kawat tembaga. Adanya arus listrik yang mengalir melalui kumparan mengakibatkan paku berubah menjadi magnet dan menarik lempeng logam atau besi. Pada lempeng logam atau besi, kemudian kita lekatkan dengan kawat yang berfungsi sebagai pemukul bel. Tertariknya lempeng logam beserta lempeng baja mengakibatkan kawatnya bergetar dan memukul bel atau lonceng hingga bel atau loncengnya berbunyi. Di sini saya akan memaparkan keunikan dari bel listrik sederhana. Pada bel listrik sederhana tersebut terdapat dua keunikan, yaitu yang pertama pada komponen penyusunnya. Seperti kita ketahui, komponen penyusun pada bel listrik sederhana ini terdiri dari bahan-bahan bekas. Itu memiliki keunikan tersendiri. Selain itu juga harganya yang terjangkau dan relatif murah. Pada keunikan yang kedua yaitu pada suaranya. Suara pada bel listrik sederhana ini bersumber pada besi yang ada di motor listrik. Besi tersebut berputar ketika motor listrik dinyalakan dan putarannya memukul pada kaleng sehingga memiliki suara atau menimbulkan suara yang sangat unik, walaupun suara tersebut terdengar sangat kecil. Di sini saya akan memberitahu alat dan bahan yang digunakan untuk membuat bel listrik sederhana, yaitu ada baterai, kabel, motor listrik, kaleng, saklar, dan stick. Dan ini merupakan gambar hasil dari bel listrik sederhana. Pada kali ini saya akan menjelaskan kekurangan dari bel listrik sederhana. Ada dua kekurangan dari bel listrik sederhana, yaitu tidak permanen atau tidak tahan lama, dan juga yang kedua adalah suaranya yang terlalu kecil. Kekurangan yang pertama yaitu tidak tahan lama atau tidak permanen. Seperti yang kita tahu, bel listrik yang kami buat itu hanya menggantungkan sumber dayanya dari batu baterai. Batu baterai hanya memiliki muatan yang sangat kecil dibandingkan dengan arus listrik dari PLN. Jadi bel listrik sederhana yang kami buat hanya bertahan kira-kira dalam 2 bulan saja. Dan kedua, kekurangan yang kedua adalah suaranya terlalu kecil. Mengapa?
karena sumber bunyinya, yaitu kaleng, memiliki suara yang sangat kecil apabila kita pukulkan. Lain halnya dengan bahan besi yang tebal bisa memberikan bunyi yang jauh lebih besar daripada kaleng. Saya akan memberikan saran atau kesimpulan pada bel sederhana ini. Sebenarnya bel sederhana ini sangat mudah kita buat. Bahan-bahannya juga mudah dan tidak terpakai seperti itu, bahan-bahan daur ulang. Kita sebenarnya bisa saja membuat bel sederhana dan juga bisa menghemat listrik di rumah. Dan itu dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat. Kalau dipublikasikan, sebenarnya itu bel sederhana itu sangat-sangat baik dan bisa menguntungkan masyarakat dan bisa menguntungkan distribusi dari skala manapun. Bel sederhana ini mudah dibuat, seperti mendaur ulang, bahan-bahan yang tetap pakai dan mudah, murah dan tidak mengeluarkan biaya sedikit pun. Cuma beberapa yang mengeluarkan biaya seperti batu baterai, dinamo.